ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ada Ahmadiyah. Ini beneran ya. Di Tawangmangu itu memang ada berapa masjid ya, 1 atau 2 masjid. Sampai sekarang aktif juga. Waktu itu ngobrol sama bapak-bapak itu ya, tokoh-tokoh masyarakat situ. Saya bilang, Pak, itu waktu ada SK 3 menteri yang menyatakan Ahmadiyah sesat itu, terus sikap masyarakat sini gimana? Loh, kami nggak ada apa-apa tadi, nggak ada apa-apa sini. Justru kami menjaga beliau. Justru kami menjaga menjaga jangan sampai ada teror yang masuk di kampung kita. Itu. Justru kami menjaga, pokoknya SKP ya namanya, SKP 3 menteri atau apa itu yang menyatakan Ahmadiyah sesat itu. Justru kami pokoknya jangan sampai ada tindakan-tindakan anarki dari kampung sebelah atau dari luar kampung kami. Walaupun kami tidak warga Ahmadiyah, tapi kami menjaga. Beliau bilang ya kita yang garda depan. Waktu itu kan tokoh-tokoh. Kita garda depan, saat itu saya malah jadi pemuda yang itu garda depan, saya ketuanya itu. Itu kita jaga tapi mereka. Walaupun dari sana sudah difatwa sesat, tapi kita jangan sampai terjadi keributan di kampung sini. Nah, jangan-jangan Islam Jamaah nanti diperlakukan seperti itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan juga, apalagi di wilayah sini basis-basis seperti ini. Toh misalnya dikeluarkan SKP atau dikeluarkan surat sesat pun ya tidak bisa dieksekusi. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua kenikmatan, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus pada bulan-bulan ini atau bulan ini, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semua pemberian Allah wajib kita mensyukurinya, dan kenikmatan yang luar biasa masih diberikan kesempatan untuk beramal ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita, kenapa kita selalu berdakwah, kenapa kita selalu melancarkan dakwah kita, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang terjadi di dalam Islam Jamaah, karena memang tujuan kita adalah untuk menyadarkan mereka. Dan walhasil alhamdulillah banyak kawan-kawan yang sudah mulai menyadari akan hal itu. Banyak kawan-kawan yang sudah mulai menjadi bunglon di dalamnya. Banyak kawan-kawan yang sudah mulai hijrah, dan tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita sepelekan bahwasanya mereka juga
ingin mencari keselamatan, ingin mencari agama yang benar sebenarnya bagaimana, Islam yang benar bagaimana, apakah yang selama ini diyakini puluhan tahun, mungkin puluhan tahun bagi kami, terutama saya 32 tahunan, 32 tahun atau 33 tahun sejak mulai lahir ceprot dari bayi, wis basinya generasi Islam Jamaah, generasi unggul. Kemudian 18 tahun atau 19 tahun sudah menjadi dai-nya, sampai di usia 32 atau 34 tahun insyaallah ya. Sehingga sangat tahu sekali, bahkan jenjang-jenjang yang kita lalui mulai dari bawah dan sampai atas mungkin, tapi nggak sampai atas puncak, namun pola mereka sangat bisa kita ketahui. Kebetulan kami juga sering juga berkomunikasi, sering juga berurusan dengan orang-orang pusat saat di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ya, terkadang kita itu gimana ya, kasihan ya kasihan, bukan terkadang, teruslah kita itu kasihan para pengikutnya yang benar-benar saya lihat benar-benar pengen mencari surga, wong tulus kabeh. Orang-orang yang tulus ingin mencari surga, orang-orang yang selalu ingin dirinya dianggap menjadi orang yang paling sah. Apalagi kita hidup di suatu masyarakat yang kompleks, mayoritas Islam Jamaah. Kita akan melihat beberapa tipikal orang-orang. Jadi ada yang kutol, semangat aja, semangat beribadah. Semangat beribadah dalam artian tanda kutip beribadah menurut aturan-aturan mereka. Semangat ngajine, tua-tua, gota, semangat pembelaan, semangat infak. Kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya itu dia bilang, ya piye meneh sepenting iso mbela. Mas Pakde sampean panen no, ya sepenting nek pembelaan, sepenting nek infak, begitulah kurang lebih bahasanya. Itu orang-orang yang lugu itu ya lugu, bukan lutung gunung loh ya, lugu lutung gunung ketek gunung jenenge. Kadang kita seperti itu melihatnya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini kita melihat ketika di bulan Ramadan ini menjelang tarawih semangat. Ini jelas la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu. Taunya ya ibadah. Namun pendoktrinnya, para pengurus-pengurusnya sudah tidak kita pungkiri lagi, begitu luar biasa pendoktrinan. Tadi malam saat saya mengimami sholat tarawih di suatu masjid ya, kebetulan di situ ada bapak-bapak seseorang ngobrol dengan kita. Ya, dulu pernah masuk dalam Islam Jamaah 1 tahun katanya Beliau cerita juga, jadi memang ningkonoi di sana itu yang saya aneh sih gak seneng itu menganggap bahwa dirinya itu 73 golongan yang satu masuk surga yang namun kita itu sing kula mboten srek kabeh mboten srek. Walaupun dia sudah ikut setahun, akhirnya dia juga menyatakan keluar lagi. Akhirnya orang menyatakan ya pokoknya gak mangkat online. Tapi yang di bawah kan nggak ngerti, artinya yang di bawah itu pokoknya wede manut. Agak ngerti sedikit ya pokoknya iki jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Itu. Sehingga kalau misalnya di bulan Ramadan nanti iki ya, ada yang ceritan sambate jamaah. Sambat itu mengeluhnya jamaah. Sampai tak pantas didengarkan oleh orang-orang yang selain jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Misal ini kan banyak nanti
parsel-parsel hadiah-hadiah untuk RT RW, untuk camat, untuk bupati dan lain sebagainya, mungkin sampai tangan presiden juga. Dalam rangka untuk apa? Untuk pengamanan, agar diterima, agar diberikan pengamanan, agar tidak diusik. Itu aja lah, kalau memberi keamanan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak diusik ajarannya, agar dianggap orang yang sangat berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik. Ada cerita seorang RT itu cerita, yes, pun agak tua lah, sama-sama tua. Dia ngobrol bersama teman sama-sama tuanya. Yang RT ini tidak Islam jamaah, bukan Islam jamaah, tapi yang satunya anggota Islam jamaah. Pas ngobrol cerita, kebetulan beliau kayaknya juga ya tadi taklid, hanya sepokoknya rubuh-rubuh gedang, sepokoknya melu nih. Dia cerita gini, saiki iki Ramadan iki wis akeh tarian. Akeh bayaran, selain membayar infak persenan wajib, itu wajib. Masih ada apa itu bayaran budi luhur lah, gini. Lah nyelemong. Ini orang ini nyelemong. Termasuk nukone kelambi awakmu ngono kuwi. Nah kan sudah sama-sama tua nih. Termasuk memberikan baju kamu itu juga hasil dari kita ini yang urunan, yang apa patungan, biar kamu jadikan ke RT atau dari RT ya dikasih pakaian itu uang kita, padahal di sawah dewi berat. Nah, ini gimana perasaan Pak RT ya makdek gitu, waduh. Nah, begitulah kiranya kalau hidup di suatu perkomplekan Islam jamaah, mayoritas Islam jamaah. Tentunya ya suara negatif, suara positif, jamaah yang paham, jamaah yang nggak paham akan lengkap di sana. Ya mestinya lengkap di sana, di sini terutama di sini, bukan di sini. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah taala, hal seperti ini memang kadang-kadang kasihan, yang di atas kasihan, yang di bawah kasihan. Yang selalu didoktrin, pokoknya awak dia wajib iki jalan tunggal masuk surga sama dan neraka. Bahkan yang kemarin ada komentar di YouTube, di akun YouTube kita, ada suatu daerah itu balapan fastabiqul khairat bahasa mereka, sabiqum bil khairat, sabiqum bil amwal. Nah, balapan untuk bil infak persenan, misalnya bil ishrun, balapan untuk apa, menyetorkan infak persenan. Dan mereka sampai mempunyai keyakinan nganti atau kalau sampai infak persenan itu menurun atau kurang banyak, maka pengurus bisa dianggap pengkhianat atau bagaimana, kurang lebihnya seperti itu bahasa. Kalau saya baca di mana itu komentar itu ada katanya info kabar dari daerahnya seperti itu. Bapak-bapak pengurus itu merasa malu jika sampai infaknya nanti kalah dengan daerah yang lain. Terus ini apa-apaan ini ya? Balapan infak, semangat infak dari daerah satu ke daerah yang lain. Namun apa? Ujungnya kemana tidak menentu. Ujungnya mana tidak menentu, nggak tahu, dan bahkan tidak boleh ditanyakan. Ini kita bingung juga. Ini berawal dari takfiri, kemudian menghasilkan ajaran infak persenan, atau karena ketakutan pola infak persenan seperti ini, pendapatan income masif ini, ketakutan akan hilang, maka dibuatlah ajaran takfiri. Ini sebab akibatnya ya Allah alam bisawab. Ya, itulah. Yang pasti mereka sampai sekarang masih mengkafirkan selain golongannya itu masih.
Walaupun publik, masyarakat atau yang sangat menyedihkan itu adalah para pemegang kekuasaan itu. Kalau masyarakat kan tidak bisa apa-apa, eksekutor pun juga nggak bisa. Bahkan kemarin itu saya pernah mengimami sholat ya, malam berapa itu, kebetulan di dekatnya ada Ahmadiyah. Ini beneran loh, ini di Tawangmangu itu memang ada berapa masjid ya, 1 atau 2 masjid, sampai sekarang aktif juga. Waktu itu ngobrol sama bapak-bapak itu ya, tokoh-tokoh masyarakat situ. Saya bilang, Pak, itu waktu ada SK 3 menteri yang menyatakan Ahmadiyah sesat itu, terus sikap masyarakat sini gimana? Loh, kami nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa sini. Justru kami menjaga beliau. Justru kami menjaga jangan sampai ada teror yang masuk di kampung kita. Loh. Itu. Justru kami menjaga, pokoknya SKP ya namanya, SKP 3 menteri atau apa itu yang menyatakan Ahmadiyah sesat itu. Justru kami pokoknya jangan sampai ada tindakan-tindakan anarki dari kampung sebelah atau dari luar kampung kami. Walaupun kami tidak warga Ahmadiyah, tapi kami menjaga. Nah setelah itu berhenti sampai situ ya. Terus saya bilang, terus upaya Anda untuk itu kan sama menjaga toh, nggih. Tapi upaya Anda untuk masuk ke Ahmadiyah hanya untuk menyadarkan enggak ada. Saat itu tokoh-tokoh bingung. Kayaknya ya. Maksudnya piye Tat? Ya gini dong. Kalau saya kan, kalau antum misalnya menjaga, sebenarnya kan antum juga bisa juga digunakan untuk menyadarkan mereka. Artinya gini, Mas, sudahlah kita bertobat. Daripada kita selamanya akan seperti ini. Ya, toh kita juga selain repot, masyarakat juga menjaga. Kan masyarakat mau tahunya jangan sampai kampung wilayahnya terjadi keributan dan lain sebagainya. Jangan. Para pemegang kekuasaan di atas juga seperti itu, dan itu logis. Itu padahal tingkat kampung loh, Ada sampai sekarang ya beribadah tetap beribadah. Walaupun katanya generasinya sudah nggak ada, generasi penerusnya sudah, karena mualimnya, gurunya tidak membina di sana, sudah tidak seperti dulu, sudah mulai tergerus. Tinggal orang-orang tua kadang-kadang bapak istrinya sudah Islam benar-benar Islam. Yang suaminya masih Ahmadiyah, tinggal sedikit komunitasnya. Tapi saat terjadi seperti itu, ya beliau bilang ya kita yang garda depan, waktu itu kan tokoh-tokoh. Kita garda depan, saya malah jadi pemuda yang itu garda depan, saya ketuanya itu. Itu kita jaga mereka. Walaupun dari sana sudah difatwa sesat, tapi kita jangan sampai terjadi keributan di kampung sini. Tahu sendiri kan kalau di Solo Raya itu kan banyak kawan-kawan aktivis-aktivis yang memang bukan mengawal ya, aslinya sangat waspada dengan aliran-aliran yang sudah sesat itu kan banyak, anarki mungkin itu nggak mau, sehingga ya fine aja sampai sekarang aman. Walaupun secara tidak langsung komunitasnya akhirnya ya luntur. Nah, jangan-jangan Islam jamaah nanti diperlakukan seperti itu, dan itu tidak menutup kemungkinan juga, apalagi di wilayah sini basis-basis seperti ini. Toh misalnya dikeluarkan SKP atau dikeluarkan surat sesat pun ya tidak bisa dieksekusi. Ya bingung lah, bingung apa? Tapi yang paling tepat ya itu tadi, ya tetap kawan-kawan yang berjuang untuk sebagaimana legalitas sesat benar-benar bisa disosialisasikan dan disahkan. Satu sisi juga kita harus ngerogoti yang ada di dalam, ya, ngerogoti yang di dalam. Kalau ngerogoti mereka sudah takut sendiri.
Nah kalau di fatwa sesat pun ya ganti baju jebret, ganti baju. Nah, dan memang sekarang masyarakat itu inginnya tentram, kecuali kalau masyarakat yang sudah pernah terlukai atas akibat dari gerakan-gerakan mereka. Tapi selama itu ya fine aja. Dan kita tidak pernah membuktikan itu. Saya pribadi bersama Pak Kurdis, Pak Fauzi, pernah kita bertiga juga menghadap orang yang ya kita anggap mampu lah. Nah, tapi apa bilangnya coba? Apa bilangnya? Kurang lebih kalau saya nggak lupa bahasa seperti ini. Oh, kak ngafir nih, aku sebelah bali rono. Aku biasanya ke sana suruh mendoain acara-acara mereka penutupan tidak ada. Saya tuh pengen dengar langsung mereka mengkafirkan saya. Pret. Saya bilang ya udah Pak gini Pak. Saya bilang siapa yang tidak mengkafirkan disebut namanya si A, si B, si D. Kebetulan mereka juga orang-orang penting itu, malah di kalangan DPW. Saat itu kita bertiga bilang, sudah mereka panggil aja. Sudah saya ceritakan dari sini, pernah saya ceritakan di video yang keberapa itu ada. Mereka panggil aja, lalu kita berargumen. Karena saya juga kenal beliau-beliau yang disebutkan tadi. Silahkan jenengan sebagai moderatornya atau sebagai wasiti lah. Siarkan di TV nasional maupun lokal. Kalau nggak punya TV Ribat atau kawan-kawan yang lain, mari kita diskusi dari pihak sana dan kita. Katanya beliau mengatakan kui bener tapi ora bener. Ya ujung-ujungnya menutup diri lagi. Bahasa Indonesia itu benar tapi kurang tepat, kurang pas. Allah alam bagaimana Allah akan menyadarkan, bagaimana Allah akan membubarkan atau menghilangkan ajaran takfir yang ada di Indonesia yang saat ini melenggang buana benderanya di atas sana dan cetawela-wela, bagaimana kita nanti Allah akan memberikan yang terbaik atas golongan ini. Artinya apakah brodol atau bubar atas kesadaran mereka ditinggal umat-umatnya, tinggal jamaahnya, atau memang harus melalui pihak-pihak yang harus membekukan dan sebagainya. Pastinya kita tetap ikhtiar. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.